Siapa Idam Halid? Ketua DPR, termiskin, dulu, haramkan fasilitas negara untuk keluarga, guru agama. Anggota DPR RI kini kian menuai sorotan. Gaji yang fantastis hingga nominal tunjangan membuat warga menyoroti hal tersebut. Padahal dalam sejarah, anggota DPR tak semewah dahulu. Bahkan ada ketua DPR yang dijuluki termiskin. Sosok ketua DPR termiskin itu adalah Idam Halid. Idam Halid bahkan dianugerahi gelar pahlawan nasional dan potretnya diabadikan dalam uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 yang diluncurkan Bank Indonesia. Wajah Idam terdapat pada uang pecahan Rp5.000. KH. Dr. Idam Halid lahir di Satui, Amuntai, Kalimantan Selatan, pada 27 Agustus 1921. Ia belajar agama dari sang ayah, Haji Muhammad Halid. Selain itu, Halid juga bersekolah di sekolah rakyat. Idam Halid mengenyam pendidikan agama di Madrasah Al-Rasyidiyah. Dia belajar tentang ilmu Islam, pengetahuan umum, bahasa Arab dan Inggris. Halid kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, pada 1938. Dia menyelesaikan masa belajar di pondok pesantren itu dalam 5 tahun. Setelah lulus dari Gontor, Halid melanjutkan pendidikan di Jakarta pada 1943. Hanya 1 tahun di Jakarta, Halid kembali ke Gontor untuk menjadi wakil direktur. Pada 1945 dia kembali ke Amuntai dan diminta menjadi kepala Madrasah Al-Rasyidiyah. Halid sempat membentuk Ikatan Sekolah Islam atau Ittihad Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Sejak saat itu Halid mulai masuk ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Masyumi dan menjadi anggota DPR. Bahkan ia pernah didapuk menjadi Ketua MPR RI 1971, 1977, dan Ketua DPR di periode yang sama. Dikutip dari Instagram Merindin, Idam Halid mengharamkan fasilitas negara untuk keluarganya. Tidak ada tunjangan ini itu, fasilitas keluarga, ataupun mobil dinas. Padahal, jabatan yang diemban Idam Halid cukup prestisius. Ia pernah menjabat Wakil Perdana Menteri RI, Menteri Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPR hingga Ketua MPR. Ia juga merupakan Ketua Tanfidziyah NU terlama dalam sejarah NU selama 28 tahun, periode 1956 hingga 1984, tulis akun tersebut. Di akun yang sama ditulis, Idam Halid melarang keluarganya menerima fasilitas negara. Anak-anaknya pun lebih memilih berwirausaha dan tidak terjun ke politik. Idam Halid wafat pada 11 Juli 2010, setelah 10 tahun mengidap penyakit stroke. Jasadnya dikebumikan di halaman kompleks Pondok Pesantren Darul Quran di Cisarua, Bogor. Untuk mengenang jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia pada 7 November 2011.